Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Penawati dari tingkat 2A program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan praktek mengenai promosi kesehatan dengan topik perilaku mengonsumsi makanan atau jajanan sehat dengan sasaran individu, tempat di rumah, dan pada tanggal 12 Oktober 2020. Untuk itu, mari kita langsung ke video. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam Teh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya benar ini dengan Ade Natasha Andriani. Ya benar Teh. Baik, kalau begitu Ade perkenalkan ya, nama saya Nadia Penawati. Saya dari tingkat 2A program studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, saya di sini akan melakukan kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan kepada Ade ya mengenai perilaku mengonsumsi makanan atau jajanan yang sehat. Nah, setelah diadakannya penyuluhan atau promosi kesehatan ini, diharapkan Ade dapat memahami dan mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari Ade. Ya Teh. Nah, untuk waktu penyuluhan ini kurang lebih 15 menit Ade, apakah Ade bersedia? Bersedia Teh. Baik, kalau begitu sebelumnya saya akan berikan sebuah leaflet ya Dek, atau sejenis brosur. Di sini isinya mengenai makanan dan jajanan sehat ya Dek. Nanti Ade bisa baca-baca ya Dek di leaflet ini. Ini Dek. Ade bisa baca-baca ya Dek. Nah, untuk materinya saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai mengonsumsi makanan dan jajanan sehat ya Dek. Di sini untuk poin-poinnya terdapat pengertian PHBS, pengertian makanan atau jajanan sehat, manfaat mengonsumsi makanan atau jajanan sehat, ciri-ciri makanan atau jajanan sehat. Terus ada cara memilih makanan atau jajanan sehat, dan yang terakhir yaitu dampak mengonsumsi makanan atau jajanan yang tidak sehat ya Dek. Ya Teh. Nah, langsung saja ya Dek, kita ke pembahasan materi. Sebelumnya apakah Dek sudah siap menerima materi yang saya sampaikan? Insya Allah siap Teh. Baik, kalau begitu untuk poin pertama yaitu pengertian PHBS ya Dek. Nah, sebelumnya apakah Ade sudah tahu tentang PHBS di sini? Belum Teh. Belum. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya Dek, bahwa PHBS di sini merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk pengertian dari PHBS di sini merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Bagaimana Dek? Apakah dapat dipahami? Dapat Teh. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pengertian makanan atau jajanan sehat itu sendiri. Apakah Ade tahu? Tidak Teh. Tidak. Baik, kalau begitu saya jelaskan kembali ya, bahwa makanan atau jajanan sehat merupakan makanan atau minuman yang bersih, aman, sehat, bergizi, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya Dek. Ya Teh. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu apa sih manfaat atau mengonsumsi makanan atau jajanan yang sehat. Nah, di sini manfaat mengonsumsi makanan atau jajanan sehat diantaranya pertumbuhan dan perkembangan akan optimal, terhindar dari berbagai penyakit apapun ya Dek, serta dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan apapun. Nah, untuk selanjutnya ada ciri-ciri makanan atau jajanan sehat. Di sini yang pertama yaitu pastinya harus bersih dan terhindar dari debu dan kotoran ya Dek. Selanjutnya itu komposisi pada makanan tidak mengandung zat berbahaya. Selanjutnya kemasan makanan harus terjaga dan tidak rusak. Kemudian tidak basi, dan selanjutnya yaitu terbebas dari lalat ataupun binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit pada makanan tersebut ya Dek. Teh. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memilih makanan atau jajanan sehat. Nah, di sini cara memilih makanan atau jajanan sehat yang pertama yaitu mengamati warna makanan atau jajanan tersebut mencolok atau tidak. Karena makanan atau jajanan yang mengandung zat pewarna, warnanya akan lebih mencolok dibanding dengan makanan atau jajanan yang mengandung bahan alami ya Dek. Ya. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu mengamati kebersihan makanan atau jajanan tersebut. Karena kebersihan itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita ya. Ya Teh. Nah, selanjutnya mencicipi rasa makanan atau jajanan tersebut. Karena jika sudah terasa makanan tersebut tidak enak atau agak asam,
maka makanan tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Cara kemudian yaitu amati komposisi pada makanan atau jajanan tersebut. Jika makanan atau jajanan tersebut banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, sebaiknya jajanan tersebut tidak dikonsumsi oleh adik ya dek. Ya teh. Nah, untuk cara memilih makanan atau jajanan sehat yang terakhir yaitu makanan atau jajanan harus tertutup rapat ya dek, kemasannya tidak boleh rusak agar terhindar dari kerumunan lalat atau debu dan kotoran yang dapat masuk ke dalam tubuh. Ya teh. Nah, untuk poin terakhir ya dek dari materi ini yaitu apa sih dampak dari mengonsumsi makanan atau jajanan yang tidak sehat. Nah, tentunya pasti banyak ya dek dampaknya ketika kita mengonsumsi makanan yang kurang sehat. Di sini diantaranya dapat keracunan, dapat mengakibatkan diare, tipes, kekurangan gizi, bahkan yang lebih parahnya lagi kita dapat mengalami gagal ginjal dan kerusakan hati. Nah, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati ya dek dalam memilih dan memilah makanan atau jajanan yang baik buat tubuh kita sendiri. Nah, alhamdulillah ya dek, untuk kegiatan penyuluhan atau materi yang saya sampaikan tadi telah selesai ya dek untuk disampaikan. Apabila adek ada yang kurang dimengerti atau ada yang kurang jelas, adek bisa langsung bertanya kepada saya. Nah, untuk sesi pertanyaan saya mulai ya dek. Jika adek ingin bertanya sesuatu disilahkan. Oke teh, saya akan bertanya. Ya dek, silahkan. Bagaimana sih caranya kita menghindari mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Jadi pertanyaan ada di sini, bagaimana agar kita terhindar dari mengonsumsi makanan dan jajanan tidak sehat, begitu ya dek? Ya teh. Nah baik, akan saya jawab ya dek. Nah, jadi cara kita agar terhindar dari mengonsumsi makanan atau jajanan tidak sehat, apalagi adek sebagai pelajar ya dek, yang pastinya sering jajan kan ya dek di sekolah. Nah, menurut saya sebelum berangkat sekolah adek diharuskan dulu sarapan di rumah. Nanti ketika pas ada di sekolah tidak terlalu lapar ya dek. Nah, bisa juga adek membawa bekal dari rumah ya dek yang sudah terjamin kebersihannya. Jadi pas nanti ada di sekolah adek tidak perlu jajan lagi keluar dan memakan makanan yang dibawa dari rumah. Nah, itu ya dek jawabannya. Apakah sudah dipahami? Sudah teh. Iya baik kalau begitu. Jadi kesimpulannya bahwa makanan atau jajanan sehat ini merupakan makanan yang sehat, aman, bersih, bergizi, dan terbebas dari zat-zat berbahaya ya dek. Nah, untuk ciri-cirinya harus bersih, komposisinya juga harus aman ya dek, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Untuk selanjutnya itu kemasan harus terjaga ya dek. Nah, dan terbebas dari kerumunan lalat atau serangga apapun yang dapat menularkan penyakitnya kepada makanan tersebut. Nah, untuk dampak mengonsumsi makanan atau jajanan tidak sehat dapat menyebabkan keracunan, diare, tipes, kekurangan gizi, bahkan dapat menyebabkan gagal ginjal ya dek, dan kerusakan pada hati. Nah, sekian ya dek penyuluhan yang dapat saya sampaikan kepada adek mengenai perilaku mengonsumsi makanan atau jajanan yang sehat. Semoga adek dapat lebih paham mengenai perilaku ini dan bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari adek di rumah ya dek. Nah, semoga juga setelah kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan ini dapat bermanfaat bagi adek dan bagi saya juga ya dek. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada adek yang telah mengikuti jalannya kegiatan penyuluhan ini. Saya akhiri ya dek kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan mengenai perilaku mengonsumsi makanan atau jajanan tidak sehat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.